Selamat pagi, Shalom. Pada hari Minggu ini, tanggal 14 Maret 2021, kita akan masuk ke tata ibadah Minggu Prapaskah keempat di masa pandemi COVID-19. Pandanglah Allah, maka engkau akan hidup. Kita akan mulai kebaktian kita pada hari ini. Pembukaan ibadah dari Nafi Rohani nomor 2, ayat 1 dan 3. Sembahlah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita masuki ibadah yang kudus ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah Minggu Prapaskah yang keempat ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Kita baca nas pembimbing. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah Minggu Prapaskah 4 ini terambil dari Mazmur 84 ayat 11 sampai 12. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kita sambut dengan nyanyian KPNR nomor 126, Satu Hal Yang Kurindu. Yang
Hukum Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang diambil dari Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita mengakui dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat selama 1 minggu ini. Mari kita mengakui dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Kami mau mengakui dosa-dosa kami ya Tuhan yang telah kami perbuat. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tidak layak ini ya Tuhan, menjadi layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya jemaat, ya bangkit berdiri. Kita membacakan berita anugerah. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 42 sampai 43. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jemaat yang terkasih, sekarang dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Seperti firman Tuhan dalam Yesaya 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu dari Nafi Rohani nomor 199 ayat 1 dan 4. Jemaat dipersilakan duduk. Percaya dan taat. Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita masuk dalam kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dalam masuki masa Minggu Prapaskah yang keempat ini, dalam kami mempersiapkan masuki peringatan perayaan ibadah dengan penderitaan Kristus dan kematiannya di atas kayu salib, dalam peristiwa Jumat Agung yang tinggal beberapa minggu ini, lagi kami terus dipersiapkan untuk bagaimana kami boleh berlaku hidup di dalam kasih setia Tuhan, bahkan di dalam
anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah, kami anak-anak-Mu siap mendengarnya. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menuntun dan membawa kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Dan menjadikan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu juga yang memampukan kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan dan menyatakan firman itu, menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dan segala kelemahan dan kekurangannya untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu dalam pemberitaan firman ini. Berbicara melaluinya Tuhan, Engkau yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, dalam masuki minggu Prapaskah yang keempat ini, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Bilangan, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dari kitab Bilangan, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari antara orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan, serta yang melakukannya dalam kehidupannya sehari lepas sehari. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Saya berharap kita sampai hari ini masih dalam keadaan sehat dan sukacita. Dan kita bersyukur Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saat ini kita memasuki minggu Prapaskah yang keempat. Dan sehubungan dengan perenungan khotbah minggu ini, di masa Prapaskah keempat, yang bertemakan, "Pandanglah Allah, maka engkau akan hidup", yang mengangkat kisah tentang ular tembaga buatan Musa. Saya diingatkan kembali dalam perjalanan ziarah rohani ke tanah suci, ke Holy Land, ke tanah Israel. 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 hingga sampai tanggal 12 Maret 2020. 1 tahun yang lalu. Wow, waktu begitu cepat. Bapak, Ibu, dan saudaraku, dalam perjalanan ziarah rohani ini, kami sempat mengunjungi Tugu Ular Tembaga, seperti dalam slide ini, yang berada atau berlokasi di Gunung Nebo di Yordania. Pada hari kedua, pada saat perjalanan kami itu, pada tanggal 2 Maret 2020. Pastinya ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku, bukan ular tembaga asli seperti yang dibuat oleh Nabi Musa. Sebab dalam zaman Raja Hizkia,
zaman Raja Yehuda. Ular tembaga asli ini sudah dihancurkan. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 4. Dikatakan dialah, yaitu Raja Hizkia, yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ini menjadi fakta sejarah bahwa peristiwa yang tercatat di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 ingatnya yang ke-9 ini adalah satu peristiwa sejarah yang sungguh-sungguh pernah terjadi di bumi ini. Dan bahkan menjadi kejadian yang penting pada abad-abad kemudian, baik bagi orang Israel pada khususnya, orang Yahudi, dan bagi kita orang Kristen pada masa ini. Dan itu menjadi surprise atau kejutan, bahkan mengherankan bagi rombongan kami di tahun yang lalu itu, saudara. Saat kami mengunjungi Tanah Suci, dan kami boleh memandang ular tembaga tiruan, meskipun tiruan. Dan bahkan bisa beribadah di bawah kaki tugu ular tembaga ini, yang berlokasi di Gunung Nebo saat itu. Yang semestinya, ini yang mengherankan saya secara khusus, saudara. Dalam mengawali perjalanan ke Tanah Suci ini dalam ziarah rohani, di hari kedua itu kami justru yang pertama melihat ular tembaga ini. Dan kami baru tahu ini adalah cara Tuhan yang memberkati perjalanan kami. Setelah pemerintah Israel melockdown negerinya. Setelah kami mengunjungi tempat-tempat di Israel, walau tidak keburu memasuki kota Yerusalem, namun dapat mengunjungi tempat-tempat ziarah Israel pada umumnya. Yang mengherankan adalah karena biasanya perjalanan ziarah rohani datang dari Mesir ke Israel, lalu ke Yordania, dan pulang ke tanah atau ke negeri masing-masing. Tapi rombongan kami terbalik, dari Yordania masuk ke tanah Israel, baru ke Mesir. Dan dengan leluasa kami bisa mengunjungi tempat-tempat ziarah di tanah Mesir. Dan akhirnya dengan ketegangan kami pulang ke tanah air, karena suasana pandemi COVID-19 mulai merebak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa ular tembaga memberikan pelajaran rohani bagi kita saat ini. Seperti halnya saat saya memandang tugu ular tembaga tiruan yang ada di Gunung Nebo di negeri Yordania itu, akan sebuah pemberontakan bangsa Israel saat dalam perjalanan mereka di padang gurun, dan bagaimana keselamatan yang disediakan Allah bagi bangsa ini. Pada ayatnya keempat dikatakan setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Bapak, Ibu, dan saudaraku, betapa bangsa ini buta rohani. Pemeliharaan Allah yang begitu nyata dalam kehidupan mereka, kemenangan yang mereka alami dalam konteks pasal 21 ini ayat 1-3 yang diberi judul kemenangan peperangan dekat Horma, mereka baru saja mengalami kemenangan karena pertolongan Tuhan terhadap bangsa Kanaan. Belum lagi air yang keluar dari batu, bahkan roti mana yang setiap pagi mereka pungut dengan begitu mudahnya. Namun semuanya itu tidak lagi meneguhkan hati mereka dalam perjalanan ini. Yang nampak hanya kematian di depan wajah mereka. Coba saja roti mana yang setiap pagi tersedia itu,
juga menjadi hambar bagi mereka. Bukankah itu menjadi keluhan mereka? Dikatakan bahwa mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Seorang penafsir Alkitab yang hidup pada abad yang ke-16, Bapak Matthew Henry, menulis tentang peristiwa ini, saudara. Bahkan sampai mereka baru memperoleh kemenangan yang luar biasa atas Kanaan. Namun mereka bersungut-sungut tentang apa yang telah Allah lakukan bagi mereka. Dan mereka curiga terhadap apa yang Tuhan akan lakukan. Mereka memiliki roti yang cukup dan bahkan dapat berbagi. Namun mereka bersungut-sungut seakan-akan mereka tidak memiliki roti. Bahkan roti itu menjadi hambar bagi mereka. Mereka memiliki banyak air, namun mereka masih bersungut-sungut melawan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini menjadi sebuah refleksi bagi kita sekalian, bukankah juga dalam perjalanan hidup kita semuanya sudah tersedia dan kita memilikinya, tapi kita masih merasa tidak cukup, kita masih merasa kurang, dan kemudian kita bersungut-sungut atas pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Bahkan kita memberontak dan melawan Dia. Itu bukankah yang sering kita kerjakan dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya pada masa kini? Hal ini merupakan satu sikap yang mencobai Tuhan. Sebab itu jangan mencobai Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus. Dalam slide ini saya mengutip dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-9 dikatakan, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, itu bangsa Israel, sehingga mereka mati dipagut ular. Dalam tulisannya kepada jemaat di kota Korintus, Rasul Paulus menjadikan bangsa Israel dalam peristiwa di padang gurun ini sebagai suatu peringatan, juga menjadi peringatan bagi saudara dan saya pada masa kini. Sehingga apapun kesulitan kita yang menghadang perjalanan hidup kita ke depan, khususnya hidup yang terasa sulit di masa pandemi COVID-19, janganlah kita mencobai Tuhan, saudara. Seperti bangsa Israel ini, mereka tidak lagi dapat menahan hati. Terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sebagai berikut. Tetapi di tengah jalan, bangsa ini habis kesabarannya. Dan dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, New International Version, NIV, ditulis, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Dan mungkin terjemahan bebasnya adalah, dan jiwa-jiwa orang-orang ini menjadi putus asa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab itu apapun sulitnya perjalanan hidup kita tidak boleh meragukan pemeliharaan Allah akan kasih dan kuasa-Nya di masa lalu dalam perjalanan hidup kita. Dan itu menjadi bukti seharusnya akan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak boleh kehabisan kesabaran dan bahkan berputus asa, sehingga kita tidak dapat menahan hati untuk komplain atau mengeluh atau menggerutu, bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan itu adalah sikap yang Tuhan tidak kehendaki dan pastinya tidak menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, konsekuensi dari ketidakpercayaan dan pemberontakan bangsa Israel ini, Allah mengirimkan ular tedung untuk menggigit dan membunuh mereka. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bapak Ibu, ular tedung ini disebut juga ular api. Dalam bahasa Inggris ditulis sebagai berikut, and the Lord sent fiery serpent among the people and bit the people. The fiery serpent, ular api. Mungkin karena warnanya seperti api. Dan pastinya karena gigitannya yang menyebabkan tubuh langsung seperti terbakar. Menyebabkan demam tinggi seketika.
Itu yang dikatakan oleh Matthew Henry, saudara. Sehingga seorang penulis penafsir Alkitab yang lain, G.A. Thompson, dalam tafsiran Alkitab masa kini, jilid yang pertama, dari Kejadian sampai Ester, mengatakan hukuman ilahi datang dalam bentuk ular-ular padang gurun dengan gigitan yang panas, berbisa, karena disebut juga serapim, yang artinya panas atau berapi. Sehingga banyak orang Israel yang mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, saya berpikir tak kala mempersiapkan perenungan ini, apakah yang saat ini ada di sekitar kita, yang kita sebut sebagai virus corona ini adalah ular-ular tedung masa kini yang sedang melata ada di sekitar kita? Bukankah salah satu gejala dari virus ini adalah bila terinfeksi mengalami demam tinggi dan pastinya mematikan, bukan? Sebab dosa yang kita buat, kesombongan dan gerutuhan yang tidak pernah puas dengan pemeliharaan Allah, yang tidak pernah berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sehingga itu menyulut amarah Tuhan, membuat seakan-akan dunia ini sedang melatanya ular-ular tedung di sekitar kita. Bila demikian, saudara, yang kita harus lakukan hanyalah kita harus belajar dari bangsa Israel ini saat mereka mengalami hukuman dari Allah oleh karena pemberontakan mereka, yaitu mereka bertobat dan mengakui dosa mereka, repentance and confession sins. Ayat 7 dikatakan, kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita diingatkan dengan pertobatan anak bungsu dari perumpamaan tentang anak yang hilang, yang kembali kepada bapaknya. Anak bungsu ini mengalami pertobatan oleh karena menyadari keberdosaannya. Sebab itu dikatakan pada ayat yang ke-18 dari Injil Lukas 15 ini, katakan bahwa lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Pada ayat ke-19, katakan, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertobatan terjadi pada si anak bungsu karena ia menyadari keadaannya. Saya suka dengan frasa ini, saudara, menyadari keadaannya. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis, and when he came to himself. Dalam terjemahan bebasnya, ketika ia datang kepada dirinya. Ia melihat bagaimana keadaan dirinya sebagai orang yang malang dan bahkan kematian yang siap menerkamnya. Sehingga pada saat ia menyadari keberadaannya itu, ketika ia datang kepada dirinya sendiri, melihat kemalangan dirinya sendiri, maka pertobatan itu terjadi. Dan itu perlu ada pada diri saudara dan saya hari ini. Pertobatan terjadi tak kala kita menyadari betapa kita orang berdosa dan butuh belas kasihan Allah. Menyadari keberdosaan dan konsekuensi akibat dosa yang membawa kepada kematian. Dan itu membuat kita boleh datang kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukur bangsa Israel menyadari keberdosaannya dan segera mengakuinya. Dan sebagai jawaban dari doa Musa abdi Allah ini, Allah menyatakan bahwa Musa harus membuat sebuah ular tedung tiruan dari tembaga yang ditaruh di sebuah tiang, dan memerintahkan orang-orang Israel untuk memandang ular tedung tiruan tersebut agar mereka hidup. Pada ayat yang ke-8 dan 9 katakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Ayat yang ke-9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. John R. Rice, seorang teolog dari Australia, juga berkata demikian, saudara. Lihatlah, ular-ular berbisa mematikan yang sedang melata di antara mereka. Allah telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan menunjukkan mujizat-mujizat yang paling luar biasa yang pernah terjadi di atas muka bumi ini. Dan betapa berkat-berkat yang luar biasa itu yang telah Allah berikan untuk menunjukkan kasih dan kemurahannya. Mana air dari batu karang, penyelamatan dari bangsa Amalek. Namun di sini John R. Rice melihat bahwa ia dikejutkan dengan kenyataan bahwa tidak ada puji-pujian yang keluar dari mulut orang-orang Israel ini, dari orang banyak ini. Di sini yang John Rice lihat adalah justru ada dosa, tetapi juga di sana ada juru selamat yang dinyatakan di padang gurun itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemarahan Allah sekaligus kasih-Nya dinyatakan dengan menyediakan penyelamatan dengan perintahnya agar Musa menaruh ular tembaga di atas tiang, sehingga yang memandang kepada ular tembaga itu tetaplah hidup. Demikianlah bangsa Israel diajar, Bapak Ibu, bahwa hanya di dalam Allah saja ada kelepasan. Dan ini merupakan sebuah kasih dan anugerah Allah di padang gurun, di tengah-tengah kemurkaannya. Dan di saat seperti itulah ada sebuah undangan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, melalui sebuah undangan sederhana sebenarnya, supaya dengan memandang dan mereka hidup. Sebenarnya itu sudah dinyatakan juga dalam peristiwa Nabi Yesaya. Dalam pasal 45 ayat kedua ada sebuah undangan yang dikatakan oleh hambanya ini. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Sebuah undangan dari sebuah perikop yang bertemakan seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Dan pada ayat yang ke-21-nya, saudara, dikatakan, bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain. Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Bapak, Ibu, dan saudaraku, inilah saatnya undangan ini juga bagi saudara dan saya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, yang semua orang alami, menjadi sebuah kesempatan kita mendengar lagi akan undangan untuk kita datang kepadanya. Kita merespon undangan yang penuh kasih ini. Jangan mengabaikannya, apalagi menolaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Yesus Kristus, yang tergantung di atas tiang kayu salib, seperti dalam slide ini, saudara. Hanya dengan memandangnya dan percaya karya penebusannya melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita pasti selamat. Sebagaimana tertulis dalam Yohanes pasal 3 ayat 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Keselamatan ini dimungkinkan, saudara. Ular berbisa dapat dibuat tidak berbahaya. Dan kematian karena dosa, sebagaimana dalam Roma pasal 6 ayat 3, sebab upah dosa ialah maut, hanya kena belas kasihan Allah. Maka kita yang memandang dan melihat, menerima karya pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita akan hidup. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Itu semua kena kasih Allah. Katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan karena itu, karena kasih karunia Allah, hidup yang kekal kita peroleh di dalam Yesus Tuhan kita. Sebenarnya juga dalam Roma 6 ayat 23 tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam masa Prapaskah keempat, di mana kita sedang menuju pada peringatan kepada kematian Tuhan kita Yesus di atas kayu salib, dalam peristiwa Jumat Agung yang sebentar lagi kita akan rayakan pada tanggal 2 April 2021. Marilah kita memandang hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apapun pergumulan saudara dan saya, sesulit apapun karena kita sedang menjalani masa-masa di pandemi COVID-19 ini, yang belum berakhir dan tidak pasti kapan berakhirnya. Dan justru yang kepastiannya adalah kematian yang semakin terasa dekat dengan kita. Seperti ular-ular tedung yang siap menggigit dan melata ada di sekitar kita yang mendatangkan kematian. Biarlah ini menjadi ujian iman saudara dan saya yang diperadabkan kepada kita untuk kita datang kepada Allah yang penuh kasih ini, memandang Dia untuk mendapatkan hidup. Sebagai penutup khotbah ini, saudara-saudara, marilah kita dengar ajakan penulis surat Ibrani dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan keinahan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Marilah kita melakukannya, menjalani kehidupan kita ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pandanglah Allah dalam Yesus Kristus, maka engkau akan hidup. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dalam masa Minggu Prapaskah keempat ini, menjelang kami akan memasuki peristiwa kematian Tuhan di atas kayu salib, sehingga saat kami boleh memandangnya dengan percaya akan pengorbanannya di atas kayu salib, kasih-Nya yang begitu besar, yang rela menderita bagi kami, satu wujud nyata daripada kasih Allah dalam hidup kami, sehingga kami boleh peroleh hidup. Sehingga apapun sulitnya kami menjalani kehidupan ini, bahkan karena dosa kami, dan upah dosa adalah maut, tapi oleh karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib ini, kami beroleh hidup yang kekal. Itulah menjadi jaminan, itulah menjadi kepastian bagi kehidupan kami di saat-saat yang sulit seperti ini. Terima kasih Bapa, biarlah dengan hati yang bersuka cita, hati yang bersyukur, dan terus hati yang berpengharapan kepada pemeliharaan Allah yang ajaib ini, kami boleh terus berjalan dalam kehidupan, dalam keseharian kami, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berjemaat. Saat ini kami mau bersama Tuhan bersatu, mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Lagi biarlah saat-saat vaksinasi sedang berjalan Tuhan, kami percaya ini menjadi satu solusi untuk boleh menghentikan, paling tidak meredakan untuk menularnya virus corona ini. Bahkan dengan kerinduan kami berharap bahwa kami boleh melewati masa pandemi ini, dan kami boleh kembali dalam kehidupan yang normal, kehidupan yang seperti semula. Dapat lagi beraktivitas dengan tenang, dengan tanpa takut, dan terutama kami dapat lagi beribadah secara tatap muka. Kami rindu Tuhan kembali boleh beraktivitas seperti sedia kala sebelum pandemi COVID-19 ini berdampak. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, biarlah Engkau berkati pemerintahan kami. Untuknya pemimpin kami dari tingkat Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, hingga pemerintahan di daerah, dari gubernur, bupati, hingga sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan. Tuhan memberkati agar biarlah untuk tetap menegakkan protokol kesehatan, supaya biarlah
masyarakat terus disadarkan, diingatkan, didisiplinkan untuk boleh kami bersama-sama untuk boleh mengatasi pandemi ini Tuhan. Kami berdoa biar Engkau memberkati untuk proses vaksinasi ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa Tuhan untuk terus tim medis dari dokter hingga perawat yang rumah sakit yang terus merawat mereka yang terpapar virus ini. Kami berdoa Tuhan agar biar mereka diberikan kesehatan, perlindungan, tetap sukacita, semangat, sehingga mereka tetap dapat mengerjakan tugas mereka. Walaupun di antara mereka ada yang menjadi korban karena tugas. Karena Engkau berkati keluarga-keluarga yang berduka karenanya. Biar Engkau memberkati. Demikian juga mereka yang kehilangan sanak saudara oleh karena terinfeksi virus ini. Biar juga Tuhan penghiburan-Mu ada bagi mereka. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Biar kiranya Tuhan juga memberkati. Saat-saat seperti ini kami tampil untuk boleh menyatakan kasih Tuhan dengan terus dengan turun tangan, ambil bagian, menyatakan pelayanan kasih kami dengan nyata. Kami mau berdoa Tuhan berkati. Kami menyerahkan juga untuk gereja Kristus baik secara sinodal maupun secara lokal. Terutama gereja Kristus Jembatan Hitam baik pusat maupun pos Cengklong. Kau berkati kami. Berkati untuk para rohaniwan. Berkati juga untuk majelis jemaat serta juga para pengurus bagian-bagian. Berkati para aktivis. Biar kami tetap bersemangat dalam kehidupan kami beribadah sekalipun masih dalam ibadah online. Dengan setiap program-program online kami. Biar Engkau memberkati agar kami tetap dapat menyapa melalui pelayanan-pelayanan secara virtual. Tuhan memberkati. Menyerahkan juga untuk pelayanan pendidikan kami melalui PAUD Cahaya Kasih yang sampai masih boleh berjalan dengan baik secara online. Kami bersyukur untuk orang tua yang terus mendampingi anak-anak mereka belajar di rumah. Kalau Engkau memberkati untuk setiap anak-anak yang boleh belajar sekalipun tanpa harus bertemu dengan guru di kelas. Mereka tetap bersemangat. Kami bersyukur Tuhan juga untuk pendaftaran murid baru yang terus kami tanamkan supaya biarlah orang tua tetap bersemangat membawa anak-anak mereka yang dalam usia sekolah, dalam usia dini mereka boleh tetap boleh masuk dalam dunia sekolah sekalipun masih dalam belajar di rumah. Tuhan memberkati para donatur kami, orang tua asuh dan mereka yang terlibat dalam pelayanan pendidikan ini, guru-guru terutama. Beri mereka semangat dalam terus mendampingi orang tua melalui materi-materi pelajaran. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan program-program gereja-Mu. Saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk penabisan pendeta bagi penota khusus Hendy Rusli, bahkan ibadah emeritasi bagi hamba-Mu, pendeta Yusak. Tuhan berkati agar boleh dapat terjadi saat-saat kami di dalam keraguan karena masih masa pandemi ini. Tuhan memberkati agar kami tetap dapat melaksanakannya dengan baik. Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa. Inilah doa seru kami yang kami alaskan dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Persembahan syukur. Ayat pembimbing. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan
marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita, dengan merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Jemaat bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar dari Gereja Kristus Pusat dan Pos. Bagi yang belum mempunyai fasilitas transfer, jemaat bisa mengumpulkan, masukkan dalam amplop, dan dibawa ke gereja pada saat kita kebaktian secara offline. Mari kita berdoa untuk doa persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami membawa persembahan yang asalnya berasal daripadamu saja ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan nyanyikan nyanyian pujian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 369A. Ya Yesus, ku berjanji. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu dan senantiasalah mengarahkan pandanganmu kepada Allah, maka engkau akan hidup. Karena itu, terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menghayati Prapaskah yang keempat. Tuhan memberkati.